Di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-38, mulai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Raja Sedekia menyuruh orang membawa Nabi Yeremia kepadanya di pintu yang ketiga pada rumah Tuhan. Berkatalah raja kepada Yeremia, aku mau menanyakan sesuatu kepadamu. Janganlah sembunyikan apa-apa kepadaku. Jawab Yeremia kepada Sedekia, apabila aku memberitahukannya kepadamu, tentulah engkau akan membunuh aku, bukan? Dan apabila aku memberi nasihat kepadamu, engkau tidak juga akan mendengarkan aku. Lalu bersumpahlah Raja Sedekia dengan diam-diam kepada Yeremia, katanya, demi Tuhan yang hidup yang telah memberi nyawa ini kepada kita, aku tidak akan membunuh engkau dan tidak akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu itu. Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Sedekia, beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel. Jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dengan keluargamu akan hidup. Tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskannya dengan api, dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka. Kemudian berkatalah Raja Sedekia kepada Yeremia, aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka, sehingga mereka mempermainkan aku. Yeremia menjawab, hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu. Maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan berpelihara. Tetapi jika engkau enggan menyerahkan diri, maka inilah firman yang dinyatakan Tuhan kepadaku. Sungguh, semua perempuan yang masih tinggal di istana Raja Yehuda digiring keluar ke hadapan para perwira Raja Babel sambil berseru, engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Tetapi baru saja kakimu terperosok ke dalam lumpur, mereka sudah berpaling pulang. Sampai di sini, saudara. Saudara, keadaan Raja Sedekia dan pada zaman Nabi Yeremia, di mana Yehuda dikepung oleh Raja Babel. Dan Raja Sedekia mengharapkan bahwa apa yang dia dengar tentang hal kerajaan-kerajaan yang lalu, bahwa Tuhan itu selalu menolong, selalu menghindarkan, selalu melepaskan umatnya. Maka dari itu dia datang kepada Nabi Yeremia untuk menanyakan, saudara. Kenapa? Karena hidupnya penuh dengan ketakutan, terancam. Situasi saudara dan saya sekarang di Indonesia tidak berbeda dengan ini, saudara. Karena apa? Saudara secara sadar atau tidak sadar, setiap kali baca koran tanya-tanya toh, siapa sih nanti yang jadi pemimpin kita? Ya, siapa yang jadi presiden? Siapa yang jadi wapres? Saya yakin semua orang sedang dilanda oleh hal itu. Karena apa? Semua timbul pertanyaan-pertanyaan. Lalu terjadi kerusuhan-kerusuhan di pinggir-pinggir kota. Saudara, kita orang Kristen terus terang, kena akibatnya apa enggak? Hah? Kena, jangan bilang enggak. Ada rasa deg-degan sedikit enggak? Hah? Ada. Itu normal. Tapi
kenormalan ini jangan dilebihkan. Nanti tambah lama tambah takut. Padahal kamu tadi nyanyi loh. Wah, aku nyanyi tadi seneng loh. Biar bumi goncang, gunung-gunung beranjak, kita tetap setia. Benar? Benar? Nah, amin ya. Kalau saudara memang benar, sebetulnya saudara itu tidak boleh takut. Kenapa? Tuhan itu maha kuasa kok. Sanggup lakukan segala perkara. Nah, hanya saya pesan, karena apa saudara? Kita kerap kali ini lupa atau tidak dapat lepas dari cara berpikir kita dengan pengalaman-pengalaman dan kesaksian. Maka dari itu saya ajak saudara, coba kita belajar mengabdi kepada Tuhan itu tidak terpengaruh oleh apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Tapi sekarang kenyataannya kita terpengaruh enggak? Kalau enggak terpengaruh, coba saya tanya. Waktu mulai enggak ada barang, turut beli borong enggak? Ayo. Jadi terpengaruh enggak? Terpengaruh. Tapi Tuhan mengajar kepada kita jangan terpengaruh, saudara. Kenapa? Coba kita perhatikan ayat ini. Sedekia mengharapkan bahwa dia untuk ditolong. Karena Raja Hizkia, Raja Yosafat, Raja Yosia, semua tertolong. Sehingga Sedekia merasa, aku juga bisa tertolong. Tetapi apa yang diucapkan oleh Yeremia? Kalau kamu menyerahkan diri kepada Raja Babel, kamu selamat. Firman Tuhan ini bertentangan enggak? Bertentangan dengan apa yang dipikirkan dan diharapkan. Nah, padahal saudara dan saya tahu firman Tuhan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 bilang apa? Apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu, apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, apa yang tidak pernah kamu lihat dan kamu dengar, itu yang disediakan oleh Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi saudara kalau berdoa mengharapkan sesuatu itu sebetulnya saudara itu harusnya sudah bayangin dulu apa belum? Harusnya jangan toh, wong firmane bilang begitu. Tapi kenyataannya apa? Kepengin dulu baru berdoa. Ya toh? Makanya Tuhan Yesus pernah memberi penglihatan seorang hamba Tuhan. Dia doa puasa, dia kaget. Dia lihat di dalam kamar itu ada meja, ada tumpukan surat banyak. Dan Tuhan Yesus datang begini. Anakku, engkau lihat tumpukan surat begitu banyaknya. Oh iya, ada apa sih Tuhan? Itu loh rencana keinginan anak-anakku di dunia minta ditandatangani, di ACC. Loh, sebetulnya Tuhan yang merencanakan, ditandatangani Tuhan, baru diberikan kita, atau kita yang merencanakan, Tuhan yang ACC. Harusnya bagaimana? Loh, pinter loh kamu. Ngerti lagi. Bahwa harusnya Tuhan itu yang merencanakan, kemudian diberikan bagi saudara. Tapi kenyataannya saudara apa? Saudara yang rancang, saudara yang konsep, disodorin Tuhan. Berkati dong Tuhan. Begitu lah. Pantesan kecewa terus. Nggak dapat. Kenapa? Nah, karena kamu salah. Nggak menjadi pelaku firman. Kalau saudara menjadi pelaku firman, saudara tidak perlu takut. Suasana kayak begini, barang-barang naik. Nggak usah khawatir. Ngapain khawatir? Kenapa? Kita ada di dalam perahunya Tuhan Yesus. Ya kan? Jadi kalau airnya ini barang-barang naik, banjirnya tambah tinggi, perahunya naik apa tenggelam? Loh, pinter. Jadi kalau dia naik, ya kamu naik toh, ya dah. Jadi kalau harga-harga naik, berkatnya naik. Loh, lah kalau berkatnya naik, barang naik, ya udah apa-apa toh. Wong ya tetap bisa makan, bener? Betul toh?
Tapi kenyataannya bagaimana? Limbun. Takut. Sebabnya apa? Sebab saudara ini jadi orang Kristen senengnya apa? Murah. Tapi berkatnya banyak. Itu kepengennya begitu. Padahal Tuhan berkata apa? Anak, hiduplah secukupnya. Jadi kalau butuh sedikit dikasih. Kalau butuh sedikit dikasih. Ya lu kok banyak. Lah itu cara berpikir begitu itu loh. Butuh sedikit minta Jadi akhirnya nimbun enggak? Pegang polisi kamu. Lah maka dari itu saudara, engkau tidak nikmati. Saya nikmati saudara. Kenapa? Sebab saya menjadi pelaku firman. Butuh sedikit kasih sedikit, butuh banyak dikasih banyak. Enggak apa-apa. Saya tidak pernah pusing. Istri saya juga tidak pusing. Istri saya beli, kamu beli beras berapa? Ya biasa. Buat biasa memang belinya segitu, tidak usah pusing amat. Naik ya Tuhan nanti berkatinya naik. Betul dah? Loh, sekarang kalau susu naik, anakmu yang kecil butuh susu. Yang ribut bapaknya atau anaknya? Hah? Bapaknya mbok ibune ribut toh? Mbok mahal tetep di anaknya dikurangi enggak? Loh, lah kamu ini anaknya Tuhan enggak? Hah? Tuhan tahu kowe butuhmu banyak. Tuhan ini sing ribut apa kamu? Wah, sing ribut kamu. Nah ini salah, saudara. Hidup kekristenan itu sebetulnya gampang, sederhana. Kenapa? Saudara tidak usah takut. Ini kayak apa? Moneter gini tuh. Sebabnya apa, saudara? Yang jadi pemimpin siapa? Tidak usah takut. Kenapa? Yang menetapkan segala-galanya itu Tuhan. Ya toh? Manusia boleh berusaha, tapi Allah punya kuasa. Lah kenapa? Lah mbok sing jadi siapa ya, Ben? Biarin. Enggak apa-apa. Wong bagaimana punya maksud kayak Haman sekalipun mau motong, mau gantung Mordekai. Dalam waktu semalam Tuhan bilang kok, ting diganti, ting Hamane digantung. Loh, saudara ngerti Alkitab enggak? Ngerti toh? Lah kok takut? Nah itu masalahnya. Hidup kekristenanmu itu tidak mendalami benar-benar isi Alkitab. Nah, ada seorang saudara, saya barusan pulang dari doa puasa, kemudian saya pelayanan ke Temanggung. Ada seorang beberapa tahun yang lalu dia datang kepada saya, dia bilang gini, Pak, saya ini ekspor vanili. Vanili itu kan wangi toh. Bangkrut karena ditipu orang. Terus dia bertobat. Tak ampun, sungguh-sungguh, habisnya itu tidak sedikit loh saudara. 2 juta US dollar. Jadi kira-kira sekarang itu berapa miliar itu? Kira-kira 20 miliar sekarang. Dulu 2 miliar. Nah, habis dan dia masih utang 1 miliar. Lalu dia sedih, sudah loyo gitu, dia bilang gini, Papa, saya cuma minta doa. Saya ini bisa dikasih kembali sama Tuhan, Panda. Bisa diangkat kembali enggak? Itu saja, Pak. Enggak minta. Usaha apa ya, Pak? Bagaimana ya, Pak? Saya bilang, yang penting kamu bertobat. Kalau dibiarkan Tuhan kamu ditipu orang dan rugi, itu pasti ada sesuatu yang tidak beres. Atau Tuhan mau meningkatkan kamu, mau menyatakan kemuliaannya kepada kamu. Ya toh? Sebabnya apa saya katakan begitu? Kamu tadi yang nyanyi toh? Tadi kan MC bilang apa? Di dalam penderitaan kita bisa melihat mujizat, betul? Loh, kok diem gak takut? Padahal kita bilang apa? Dari dalam badai, Tuhan itu menjawab. Loh, pernah dengar ayat itu enggak? Ah, diem dulu semua. Makanya enggak baca semua si ayatnya sih. Masukin gitu loh. Yuk coba lihat di dalam Ayub. Ayub 38. Tadi juga 38. Ini Ayubnya 38. Ayat pertama. Tidak usah banyak-banyak. Ayat 1 saja. Ayo dibaca yang keras. 1, 2, 3.
Nah, maka dari dalam badai Tuhan menjawab loh. Jadi banyak orang tanya sama saya begini, Pak, bagaimana ya Pak kita dapat dengar suara Tuhan? Nah, jawabannya di sini saya bilang, dari dalam badai Tuhan menjawab. Jadi kamu mau badai ini enggak? Loh, mau badai ini enggak? Mau? Baru Tuhan nanti jawab. Lah badai ini enggak mau. Jawabannya mau. Lah Alkitab ngomong dari dalam badai Tuhan menjawab. Jadi harusnya kalau ada badai kamu apa? Siap-siap. Pasti Tuhan jawab. Nah, badai itu enak enggak toh? Makanya turut Yesus itu ngeri-ngeri sedep. Turut Yesus itu ngeri-ngeri tapi sedep. Kenapa? Karena badai itu ngeri. Tapi pasti ada pertolongan Tuhan. Nah, orang ini begitu saudara. Dia cuma tanya, Pak saya bisa kembali enggak? Saya berkata, ayo berdoa. Lalu saya katakan, Tuhan berkata, kamu pasti diberkati kembali asalkan kamu berjalan bersama dengan Dia. Maka kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya. Dia lalu pulang dia gini. Terima kasih Pak. Saya yakin pasti Tuhan nanti buka jalan buat saya. Nah, tetapi orang ini saudara tidak terikat dengan pikirannya bahwa dia dulu adalah seorang pengusaha besar, ekspor vanili gitu. Lalu pikirannya mesti ke vanili kemana-mana. Enggak, dia nurut saja. Langsung dia akhirnya pinjem bank. Cuma dapat 20 juta. Enggak boleh lebih. Karena memang jaminannya enggak ada. Habis sudah. Lalu dia berkata, dengan uang yang 20 juta ini kan tidak ada artinya. Tapi saudara tahu, ketemu saya, dia bilang, Pak, apa yang Pak Yusa katakan, saya aminkan dan saya menikmati. Sekarang utang saya 1 miliar lunas. Dan saya Pak, sekarang punya lebih daripada 3-4 miliar. Kenapa bisa begitu saya bilang? Hanya dari uang 20 juta. Lalu dia bilang, memang secara akal Pak, tidak bisa dimengerti. Saya jualnya dulu ekspor vanili, wangi. Saya dituntun Pak, sekarang jual apa? Kotoran ayam. Wangi atau bau? Hah? Bos besar ekspor vanili sekarang suruh jual apa? Kotoran ayam. Waktu saya pergi ketemu pabrik yang dulu kenalan saya, dia bilang, aku butuh kotoran ayam. Dia pikir, kotoran ayam ya enggak apa-apa. Kalau 20 juta ini kotoran ayam kan dapat banyak. Kalau vanili dapat sedikit. Oh, Tuhan mungkin caranya begini. Akhirnya dia bilang, oke, saya setor. Ternyata yang ketemu ini pabrik jamur. Memang butuh kotoran ayam. Sama apa? Ampas tebu. Ternyata yang saudara makan yang jamur yang enak-enak itu, wah. Sebab ampas tebu ditaburi kotoran ayam. Terus kemudian dikasih benih jamur. Tumbuh jamurnya. Enak dipotong, kamu makan. Saudara, lalu saya bilang, kamu dituntut jadi jual ampas tebu sama kotoran ayam. Iya Pak. Tapi Tuhan luar biasa. Dari 20 juta sekarang miliar Pak. Lalu saya sekarang dari Tangerang, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, semua peternakan ayam, saya kontrak kotorannya. Berapa Pak? 2,5 miliar. Kalau saudara kasih tahu gini, mau enggak ngerjain? Biar bau, mau enggak? Wah mau. Tapi pada waktu disodori pertama kali, kotoran ayam mau enggak? Tuhan, jangan sih Tuhan. Mbok ngasih ya ngasih, jangan yang bau.
Itu saudara batasi kuasa Allah enggak? Alkitab berkata, kutuk diubah jadi berkat. Jadi dia sekarang tanyai orang, teman-temannya bos-bos yang dulu, kowe sekarang kerja apa? Kerja kotoran ayam. Loh, kok kasihan sih kamu? Aku enggak perlu kamu kasihani kok. Kenapa? Saya lebih kaya dari kamu. Sebab apa? Sebab saya tidak pusing ada moneter kayak gitu. Kotoran ayam tidak pernah terpengaruh. Betul? Betul? Hah? Jadi dia ketawa terus. Ketemu saya bilang, betul ya Pak? Tuhan luar biasa. Jadi tidak mengalami goncangan apapun. Mau gerakan moneter dolar berapa saya tidak pusing Pak. Kenapa? Lah, tidak terpengaruh kok. Siapa yang mau kotoran ayam? Masa dinaikin? Dia bilang, wong harusnya dibuang. Betul? Tapi buat saya Pak. Itu berkat yang melimpah buat saya. Nah, saudara, maka dari itu hidup saudara tidak usah dipengaruhi oleh apa yang terjadi. Kita harus benar-benar belajar dari firman Tuhan. Jangan membatasi. Jangan lalu mestinya begini Tuhan cara menolong aku harus begini. Tidak. Yang Tuhan kehendaki saudara dan saya menurut taat akan firman daripada Tuhan. Baca firman setiap kali di mana kamu akan mengalami segala sesuatu, firman nanti akan berbicara karena firman Tuhan berkata, Allah menjawab dari dalam badai. Jadi kalau ada kesulitan, ada kesakitan, ada masalah, sebetulnya saudara harusnya bagaimana? Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu berkata, dari dalam badai Engkau menjawab aku. Harusnya gitu toh. Jadi kalau ada kerusuhan gini, kamu takut enggak? Hah? Loh, sudah dengar firman begini masih takut? Loh, ini payah ini. Enggak ada yang perlu ditakuti. Sebab Tuhan pasti menolong kamu. Bagaimana caranya? Enggak usah dibatasi. Saya enggak pernah khawatir, saudara. Pada waktu 4 tahun yang lalu saya menginjil ke mana-mana, ke seluruh dunia. Lalu Tuhan mengatakan, berhenti, duduk diam, sembahyang. 5-6 jam dan baca Alkitab sebanyak-banyaknya. Saya bilang, Tuhan, enggak nginjil. Berhenti dulu. Ya sudah, saya nurut saja. Saya duduk diam di rumah, malah istri saya bilang gini, loh yang enggak pergi. Enggak. Lah terus nanti biaya, oh enggak apa-apa, nanti Tuhan yang mencukupi. Bagaimana caranya? Enggak usah tahu. Ya toh. Lah kalau saya mikir, bagaimana ini? Wong cuma di rumah sembahyang, baca Alkitab, sembahyang, baca Alkitab. Bagaimana berkat itu turun? Enggak usah dipikiri, mbok pikiri ya ada jalane. Lah ya toh. Diam saja, tenang aja. Kita nanti lihat apa yang Tuhan lakukan. Nah, selama 4 tahun ini saudara, saya tidak pernah kekurangan. Luar biasa Tuhan. Dan saya hampir tiap kali, tiap saat, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan melihat dan mengalami mujizat demi mujizat. Tuhan menjawab. Kenapa? Aneh-aneh kok. Yang ngirim berkat kepada saya itu aneh-aneh. Orang-orang yang tidak kenal. Tidak saya layani. Seperti ini. Orang yang ngalami dulu bangkrut terus kemudian ini kaya raya ini. Jangan kira loh. Wah ya mesti ini sekarang sudah kaya raya. Miliaran gitu. Pak Yusai kecipratan. Tidak. Sesen janda kecipratan saya. Dia datang kepada saya cuma begini. Pak terima kasih ya Pak. Tidak. Lalu amplop. Tidak. Dan saya ya memang tidak ngarepin. Sebab kalau mengharapkan itu sudah timbul di dalam hati. Alkitab berkata apa? Terkutuk orang yang berharap pada manusia. Dan firman Tuhan berkata tadi apa? Yang tidak timbul dalam hati dan pikiranmu itu yang disediakan Tuhan. Jadi saya tidak pernah mau mengharap-harap. Sebab apa? Sebab itu firman Tuhan. Makanya saya kalau melayani, tidak peduli saudara. Tidak peduli dikasih pada tidak urusan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, saya tidak pernah mau mengharapkan. Tidak ngasih. Tapi Tuhan itu luar biasa saudara. Istri saya itu yang di rumah membuktiin terus. Kadang-kadang baru ini 2 minggu yang lalu. Ada telepon saudara. Yang telepon itu yang perempuan. Suara perempuan.
Pak Yusak mau pergi enggak? Enggak. Di rumah ya? Loh, lucu toh. Loh kok merintah aku? Sebentar ini di rumah ya Pak, jangan pergi-pergi ya. 1-2 jam ini jangan pergi-pergi ya Pak. Enggak, memang aku enggak pergi. Ya sudah. Loh, kamu siapa? Enggak usah lah. Loh, mau apa? Enggak usah lah. Itu. Enggak, orang antik. Lalu sebentar lagi datang. Yang datang laki. Bukan perempuan. Yang telepon perempuan, yang datang laki. Lalu nyari Pak Yusak. Ya, saya keluar. Anda siapa? Mau ketemu siapa? Ketemu Pak Yusak. Mau sebentar kok Pak. Ngapain? Enggak apa-apa. Loh, kamu siapa? Bapak enggak kenal aku kok. Loh, yang telepon tadi kamu, istri saya. Oh ya, lah saya ini datang cuma ngasih amplop ini loh Pak, berkat buat kamu. Loh, kenapa? Saya kalau enggak nyerahin ini nanti anakku enggak sembuh-sembuh. Loh, ada hubungannya apa? Loh, aku ini suruh membagi berkat tapi enggak tak lakuke, saya ini anakku panas Pak. Jadi, sudah terima aja. Loh, kamu siapa? Enggak usah tahu lah Pak. Terus aku tak pulang. Tak buka 5 juta. Loh, kan lumayan loh. Loh, saudara, hidup dengan Tuhan itu tidak masuk akal. Lah kamu sekarang selama ini hidupmu masuk akal apa enggak? Lah dia masuk akal. Wah, ya itu belum dengan Tuhan. Hidup dengan Tuhan itu aneh-aneh kok, saudara. Makanya itu saya kasih tahu, jangan takut. Kalau firman Tuhan ya Nabi Yeremia berkata kepada Raja Sedekia, kamu menyerahkan diri kepada musuhmu itu. Loh, padahal musuhnya itu orang kafir, orang yang tidak kenal Allah, orang menyembah berhala. Tapi firman Tuhan berkata, serahkan dirimu kepada dia. Maka Yerusalem tidak akan dihanguskan. Tidak masuk akal, saudara. Orang Yahudi, Yehuda mempunyai Allah yang maha kuasa. Sedang dia memerintah nabinya mengatakan, serahkan dirimu. Tundukkan dirimu kepada orang Kasdim yang tidak mempunyai Allah. Tidak masuk akal. Tapi itu firman Tuhan. Raja Sedekia tidak mau nurut. Karena apa? Tidak logis. Takut nanti dipermainkan. Takut nanti dihina. Nabi Yeremia berkata, tidak mungkin. Sudah, Tuhan berkata, kamu tidak akan diperlakukan begitu. Tetap dia ketakutan. Berarti dia itu percaya kepada Allahnya atau percaya kepada pikirannya sendiri. Dia percaya kepada pikirannya sendiri, pendapatnya sendiri. Maka dari itu saudara, hidup kekristenan kita harus belajar dari firman Tuhan. Pengalaman daripada hamba-hamba Tuhan. Supaya apa? Supaya kita jangan jatuh. Jangan sampai mengalami kayak Raja Sedekia. Akhirnya saudara tahu kalau saudara baca Alkitab. Raja Sedekia ditangkap. Dicungkil biji matanya dua-dua. Anak-anaknya semua dipotong lehernya di depan Raja Sedekia. Yerusalem dibakar habis sama tentara Nebukadnezar. Firman Tuhan tetap digenapi. Seandainya dia mau menyerahkan diri, aman dan tidak akan terjadi. Memang firman Tuhan itu tidak bisa dimetodekan. Pengalamanmu yang satu, lalu lain kali kamu mengalami masalah yang lain, itu tidak bisa disamakan. Tidak bisa, saudara. Ini pengalaman saya. Saya kerap kali melayani banyak orang minta didoakan. Ada orang sakit. Saya di ICU. Saya berkata begini, Tuhan apa ini yang aku harus lakukan? Katakan, gak usah takut, gak usah nangis, sembuh. 3 hari sembuh. Lalu saudaranya yang lain sudah sembuh. Ini berapa bulan kemudian saya berdoa. Ada orang sakit lagi di ICU. Lalu saya bilang gini, Tuhan ini apa? Aku akan sembuhkan sempurna. Wah, dulu sembuh, ini sembuh sempurna. Ya mestinya lebih hebat toh. Saya bilang, tidak usah takut. Bakal sembuh sempurna. Besoknya mati. Lah aku yang bingung toh. Loh Tuhan, katanya sembuh sempurna kok mati. Lalu Tuhan tanyanya gini, mbok sangkai sembuh sempurna itu enggak mati. Dek mati kan sempurna.
Nek sembuh tok bisa sakit lagi. Nek mati nggak bisa sakit lagi sempurna toh. Aku sampai gini, Tuhan, Engkau ini kok suka guro? Lho wong mati kok dienggo guroan. Sampai akhirnya saudara tahu, saya ngalami pengalaman berkali-kali itu sampai saya di akhirnya dicap. Jangan panggil hamba Tuhan Yusak, pencabut nyawa. Masalahnya kenapa saudara? Salah ngerti. Padahal apa yang saya dengar dari Tuhan, ya saya ucapkan sama. Tapi penangkapannya beda saudara. Nah itu, makanya dari itu, sekarang saya sudah mengalami banyak, saya rileks saja. Mau dicap samber nyawa ya ben, mau dicap apa itu cabut nyawa ya biar. Jadi kalau saya sekarang dipanggil orang sakit, saya santai. Kamu manggil saya, ya risiko. Sekarang kalau saya dipanggil, saya ngomongnya gitu saudara. Risiko? Risiko apa Pak? Mati. Kalau orang bilang, ya. Nah, aku senang saudara. Kenapa? Wes siap kok. Jadi dek mati, ya enggak apa-apa. Nah ini baru. Saya pergi ke Ungaran, jam 8:30 dari Bandung, sampai Ungaran jam 9:30. Saudara tahu, makan soto, habis itu dijumput orang lagi, pergi ke airport. Jadi belum pergi ke kamar, sudah pergi ke airport lagi, terbang ke Jakarta. Loh saya bilang, saya nanti sore mulai jam 6 itu doa puasa kok. Saya bilang, sebentar aja Pak. Nanti dari Jakarta, masuk rumah sakit, doa, balik terbang lagi ke Semarang. Saya bilang, saya doa, Tuhan pergi. Nah, saya datang sana. Orang ini tidak sakit, direktur, nyopir sendiri, pergi ke pabriknya, sampai di pabriknya, dia bilang, kok pusing? Langsung gledek, enggak bangun. Koma. Nah, saya sampai, anaknya masih 2 tahun. Saya sampai sana, saya bisiin. Cepat bertobat, karena waktumu sudah singkat. Perkara anakmu, nah sebelum itu Tuhan lalu bilang, diem, dengerin. Itu jiwanya ngomong. Saya dengerin, oh dia mesti minta perpanjangan mbak Tuhan untuk anaknya. Anaknya kayak umur 2 tahun. Saya bilang, anakmu urusan istrimu dan Tuhan. Jangan kamu yang ngurusi, yang penting jiwamu. Segera bertobat. Habis itu sudah saya bisiin gitu, sudah saya bilang sama saudaranya, ayo kita pulang lagi terbang ke Semarang. Kita terbang lagi. Besoknya dia bilang, Pak, mama saya kok dapat Pak, dapat firman Tuhan. Dia waktu doa buat anaknya, adik saya ini, Tuhan berkata gini, sudah jangan kamu sedih, susah, karena dia ada di dalam tanganmu, nanti dia akan sembuh sempurna. Waktu saya dengar gitu, saya kan ngalami. Saya bilang sama dia, sembuh sempurna itu mati. Loh, masa sih Pak? Mama aku bilang gini kok, wis jangan khawatir, nanti 2 hari kan sembuh. Cepat-cepat, mamamu kasih tahu, sebab kalau enggak nanti kecewa, betul enggak? Tak suruh kasih tahu, Mah, sembuh sempurna itu mati loh, Mah. Sebab sembuh sempurna itu enggak bakal bisa sakit lagi. 2 hari persis saya pagi sembahyang, lalu dia tanya saya, Pak, bagaimana? Hari ini pulang. Jam 6 mati. Pulang, saudara. Kita enggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau kamu jadi anak Tuhan, pulang hari ini, besok, lusa, enggak usah pusing toh. Harusnya. Ya toh? Tapi yang kamu kepingin apa? Mbok Tuhan itu datang gitu loh, supaya kita pulangi rombongan gitu toh. Senangnya gitu tuh. Minta itu Tuhan datang di awan-awan. Ayo sama-sama. Itu iman rombongan. Iman itu jangan iman rombongan. Iman pribadi. Maka dari itu saudara, baca firman Tuhan. Sebab pikiran Tuhan bukan pikiran saudara. Kalau kamu melakukan pikirannya Tuhan, engkau bisa rileks. Seperti yang saya alami. Saya rileks. Gak pernah takut, gak pernah khawatir. Dengar siapa yang sakit, ya tidak apa-apa. Istri saya yang sakit, kalau saya kasih tahu, udah layak, ngucap syukur. Kalau sudah waktunya pulang-pulang. Loh, mungkin kalau suami-suami ngomong sama istri-istri saudara yang belum mengenal Tuhan sungguh, mesti marah. Untung istriku sudah kenal. Jadi kalau saya sakit, yang sakit kok kayak gini sih, sudah apa-apa.
ucap syukur. Beres-beres, jadi dek selesai pulang. Lalu istri saya bilang, ya mesti sembahyang ngucap syukur. Tuhan kalau sudah waktunya pulang-pulang, tidak ya waras, selesai. Belum 5 menit sudah tidur. Bangun-bangun piye? Waras saya sudah mulai tahu ben lumayan. Nah, kalau pulang ya enggak apa-apa. Nanti toh ketemu di surga. Betul? Hah? Tapi kalau nanti jangan niru saya. Nanti istrinya sakit, enggak apa-apa lah ngucap syukur. Mati ya. Istrimu langsung ngatane bunder. Kurang ajar ya. Jadi aku nek mati sik tangan ganti meneh ya. Jadi, pasti pikirannya jahat. Maka dari itu saudara, tak boleh niru-niru, tidak bisa. Jangan niru-niru. Tidak boleh niru saudara. Beda-beda. Setiap orang itu sendiri-sendiri. Hidup di kekristenan. Itu tergantung pengenalanmu akan Tuhan. Jadi kalau kamu mengenal dengan Tuhan sungguh-sungguh, tidak usah takut. Ini saya alami loh baru-baru ini Pak Handoyo tahu. Ada pameran mobil, saya cuma gini dong. Wih bagus ya mobil ini. Saya bilang gini sama Tuhan. Cuma ngomong. Tidak doa. Ngomong. Tuhan. Engkau kayak ngasih aku kok. Mobil kok bekas. Wey. Iman bekas. Buat sekali waktu kayak mobil baru gitu loh. Kayak ini loh Tuhan. Aku kok seneng sih Tuhan. Helm yang baru ini kok bagus. Aku padahal ya pakai helm loh saudara. Tapi 93. Tapi masih bagus. Masih. Sekali waktu ganti yang baru gitu loh Tuhan. Aku cuma ngomong. Lihat pameran cuma ngomong. Enggak doa. Artinya enggak. Kalau kamu mintakan gini. Tuhan. Ya dah. Ini enggak. Aku cuma ngomong Tuhan. Ya nasi mesin tanya. Kalau seminggu kemudian ada orang telepon sama saya. Pak, kenapa? Gue tak kirimi uang. Berapa? Banyak. Berapa? 400. Tak pikir 400.000. Berapa? 400 juta. Buat apa? Aku bingung. Buat apa? Aku tahu. Tuhan mengatakan kamu butuh buat ganti mobil sama buat anakmu yang perlu. Bayangin saudara. Memang anak saya sedang saya tanya. Kamu butuh duit berapa? 280 juta. Ya wis toh, sembayang wae. Ya sembayang ini mau utang apa bisa renten tingginya Pak. Wis ora usah omeno. Sembayang wae, terserah Tuhan. Ya sembayang Pak, tapi deg-degan ini Pak. Waktunya sudah bayar ini. Ya wis toh, tenang wae. Omeno. Itu urusan Tuhan bukan urusan kamu. Siapa yang mengira kalau saya bapaknya dibuat saluran? Ada orang itu telepon gitu saudara. Lah saya ya bilang, waduh benar Tuhan. Ya. Itu aku. Berikan anakmu 280 juta. Yang sisanya potong perpuluhan. Bagikan hamba-hamba Tuhan. Ini. Sisanya kamu ganti mobil baru. Saya ganti baru. Loh, katanya minta mobil baru. Nggak iman bekas. Wah, kaget aku. Padahal cuma ngomong loh saudara. Langsung saya pergi sama istri saya cari mobil baru. Saya beli baru. Mobilnya tak lego. Langsung saya. Ini sudah masuk di bank. Semalam. Pagi-pagi saya bilang sama anak saya keluar dari kamar masih mikir gitu. Saya bilang, Tuhan bilang apa? Dia bilang gini, jaga hati. Nah, jaga hati itu tidak boleh ngomel, ngucap syukur, jangan cari jalan sendiri, tapi berterima kasih apapun yang terjadi Tuhan itu nanti akan tolong. Tuhan menjawab dari dalam badai. Ya dah. Langsung aku bilang, kowe butuh pira tole? Dia bilang 280 juta. Jangan khawatir. Kapan butuhnya? Besok. Hari ini tak transfer. Wah, kata. Papa ini kok guro? Loh, guro bagaimana? Butuhku 280 juta. Jangan khawatir. Saya kirim. Saya bilang, benar Pak? Benar. Dapat dari siapa? Nggak usah tahu. Yang penting kamu terima. Bayangin saudara. Waktu saya transfer dia bilang, Tuhan luar biasa. Meskipun mampir di rumah saya itu cuma, done bangku itu cuma semalam. Mampir semalamnya cukup toh. Wong Tuhan bilang, secukupnya anak. Betul? Cukup toh. Buat anaknya sama buat ganti mobil. Cukup toh.
Loh, 400 cukup, Ras? 400 juta loh, cukup enggak? Cukup. Kebanyakan enggak? Loh, kebanyakan. Lah nek kebanyakan itu rapat. Salah, saudara. Enggak kebanyakan, pas. Karena butuhnya anakku sama aku. Tuhan itu luar biasa, saudara. Makanya enggak usah takut, enggak usah khawatir. Tuhan sanggup. Kalau Tuhan sanggup nolong saya, masakan kamu enggak sanggup ditolong? Sanggup toh? Pasti butuhmu lebih sedikit toh? Apa lebih banyak? Hah? Oh, enggak berani. Maka dari itu, saya tidak pernah mikir. Kalau anak saya nanti, saya yang dipakai sebagai saluran. Enggak. Sampai orang itu tak tanya, saudara. Ini kamu ini dapat uang dari mana? Apa dolar naik kamu jual beli dolar? Dia bilang, enggak Pak. Kenapa? Kok kamu bisa aku malah punya simpanan dolar suruh jual, suruh ngasih kamu kok. Hah? Iya. Lah kok kamu mau? Mau milik Tuhan, bukan milik saya. Bayangkan saudara. Tidak bisa mengerti. Itu Tuhan. Kalau bisa dimengerti, itu manusia. Maka dari itu, jangan takut, jangan khawatir. Apapun terjadi di Indonesia, anak Tuhan tetap. Si Handoyo bilang, resesi. Tapi anak Tuhan tetap resepsi. Jadi, tetap hidup bersama dengan Tuhan. Langkah dengan langkah. Semua diatur Tuhan. Karena Allahmu, Allah yang luar biasa. Langit bumi milik Dia. Saudara itu harus punya keyakinan. Saya itu punya keyakinan. Makanya saya tidak pernah pusing. Tidak pernah saya takut. Butuh berapa ratus apa miliar, tidak pernah takut saya. Kenapa? Saya tidak pernah pusing. Sebab saya punya pikiran. Surga itu isinya itu emas sama permata. Lah ada anaknya butuh. Kerikilnya ditendang gini. Jatuh ke dunia kan cukup tak? Benar tak? Saya itu punya pikiran begitu, saudara. Saudara belum punya pikiran gitu sih. Makanya kerikilnya rak teko-teko. Kalau saya tuh punya pikiran gitu. Sampai saya bilang, Tuhan bagimu tidak ada mustahil. Kalau aku butuh kerikilnya buat tendangnya, emas. Kalau dicungkil situ, dilempar ke permata. Lah ya kan, ayo permata ini besar-besar segini kan cukup. Ya kan? Nanti kan gelinding dewek. Itu loh saudara. Hidup itu harus penuh percaya. Bahwa Tuhanmu itu sanggup lakukan segala perkara. Amin. Mari kita berdoa.